Silakan, mau dari mana aja, silakan. Oke, tentang penyalipan aja Bang ya. Hmm. Di dalam Quran surat Maryam ayat 33 selama Hmm. itu doa ya Bang ya. Katanya Apa doa itu? ya Bang. Apa itu? Bunyinya Oh, seperti apa? Saya tidak akan menjawab kalau kamu tidak bisa membaca. oke Bang. Oke, oke. Hmm. Oke. Begini apanya Bang. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku Bunyinya pada apa? hari. Bunyinya apa? Al-Quran kamu bawa tadi kan? Iya, kan ini kan lagi Itu dibacakan Bang. saya tidak pernah dengar Al-Quran dibaca seperti itu. Oke, saya bacakan ya Bang ya. Oh. Wassalamu alayya yauma ulidu wa yauma amutu wa yauma asu haya. Udah ya Bang ya. Ya yang penting kan dibacakan Bang. Kamu Yang baca penting kan teks, dan dibacakan. kamu tidak Mau baca terima teks nggak terima ya teks silakan. Saya kan Arabnya, bukan kamu Islam. baca teks Latin. Udah nggak apa-apa Bang. Yang Ya, penting sudah saya bacakan. artinya Dan apa? kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada Hmm. hari kelahiranku, Hmm. pada hari wafatku, Hmm. dan pada hari aku dibangkitkan Dibangkitkan hidup kembali. kembali. Ya Bang Ya. ya. Pertanyaannya Di apa? surat Maryam. Ya, Padahal di pertanyaannya surat apa? Anisa 157 dikatakan Pertanyaan satu dulu, selesaikan satu dulu. Di ayat tadi pertanyaannya apa? Nah, di sini membuktikan walaupun dalam doa Yesus itu Hmm. pernah Isa itu mengalami kematian, Bang. Ada orang Karena pada berdoa, hari ada wafatku itu yang berturutan, Bang. di situ Nanti Yesus. kita tengok, Bang, di surat Ali Imran ayat 55. Gini gantian Ya. aja kalau ngomong. Oke. Gantian. Ada di situ dikatakan Nabi Isa udah mati? Ya. Nggak ada. Ada apa ada? Ada. Di Kan mana? bilang ada. Wafatku Hah? pada hari wafatku. Kalau di terjemahan nama, Bang, itu pada waktu aku meninggal itu, Bang. Saya bisa membuktikan. Ya, Iya. hidupkan laptop ya. Oke. Apakah di perjanjian lama yang kamu katakan itu sudah meninggal? Meninggal Bang, bahasanya meninggal. Sudah meninggal belum? Meninggal. Sudah Ini meninggal. doanya Sudah doanya, meninggal belum? Hah? Belum. Sudah meninggal tapi belum? Nah, di belum, Al-Quran belum. tadi sudah meninggal belum? Nggak tahu Bang, kenapa bunyinya itu pada waktu aku meninggal. Nah, kalau kamu berdoa, ya Tuhanku, misalnya, ya Tuhanku, apa tadi kalimatnya di awal? Coba. Kesejahteraan. Bentar, aku mau buka laptop dulu. Ya. Kamu memframing kalau mau Nabi Isa mati di situ, meninggal. Iya, dia meninggal. Di mana? Oke, nanti dibukakan Bang di surah Ali Imran ayat 55. Ya, di situ bukan begitu konteksnya. Dia bukan meninggal. Sudah meninggal. Tidak ada orang berdoa itu sudah meninggal masih berdoa. Dia akan mengalami kematian. Hah? Dia akan mengalami kematiannya. Itu Meninggal. doa, dia nanti akan datang dan akan mati seperti kita. Justru Dan gini juga Bang, akan ya. dibangkitkan nanti, bukan sekarang. Lah, sekarang aku tanya Bang, Yesus Ah. dibangkitkan nggak Hah? ke atas? Ya, oke. Yesus dibangkitkan. Menurut kamu gimana? Ya dibangkitkan dia. Yang Makanya membangkitkan siapa? dia Allah. Kalau menurut Quran. Hah? Nggak Allah. ada. Kalau menurut Quran. Nggak ada itu. Baca dulu benar-benar Bang. Kok kamu nanyanya Yesus bilang Allah gimana? Lah, saya kan merujuk kepada Al-Quran mau mengatakan seperti itu. Di mana? Saya belum menunjukkan Yesus. Oke, di mana kalimat yang membangkitkan Yesus? Allah membangkitkan Yesus di mana?
Kok Allah membangkitkan Yesus? Allah membangkitkan Isa, Nabi Isa. Di Dia belum surah belum mati gini kok. bang. Belum mati kok Gini, dibangkitkan bang. gimana Coba sih? coba bang, abang buka di Ali Imran ayat 55 bang. Dia belum meninggal. Kok bisa dibangkitkannya gimana sih? Coba dulu bang, Ali Imran 55 bang. Baca, baca. Oke, tapi di sini dihilangkan wafatnya bang ya. Ah? Kalian kalau Ya. Kok belum dibaca aja udah framing? lah, saya sudah baca ini udah berkali-kali saya sama teman-teman Islam. Oh nih, saya pakai open cam ya bang ya. Boleh besarkan? Terus kita itu bukan masalah ayatnya. Kita bagaimana mengartikan itu gitu loh. Iya, dengar dulu bang. Di sini dikatakan, boleh besarkan saya? Baca aja. Dibaca aja, dibaca. Dibacakan kita lihat di sini bareng-bareng. Ingat, dan ketika Allah, wahai Isa, ini terjemahan dari Kemenak deh bang ya. Enggak, Aku baca mengambilmu, aja kok. Enggak usah kamu jelasin apa-apa, baca aja. Oh ya, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta mensucikan dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti di atas orang-orang yang kafir sehingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihan. Nah, sebenarnya ini bang dihilangkan, gak ada dimasukkan wafat. Padahal di sini kok ada kamu wafat, tahu, ntar, kok kamu tahu, kalau itu dihilangkan, kok kamu bisa tahu, kamu tahu dari mana? Oke. Besarkan saya bang, besarkan saya. Saya kasih tunjuk ayat wafatnya itu ada. Ah, di kalimat itu menceritakan tentang apa? Ya wafatnya Isa ini. Ini wafat kan bang? Apa wafat? Akan mewafatkan kamu. Ini bahasa akan mewafatkan, tapi di terjemahan ini nggak ada. Ah? Di terjemahan ini tidak ada kata wafat. Ntar, di mana di ayat itu? Di Ali Imran 55? Iya. Oke. Sebentar. Di Quran bahasa aslinya ini ada. Enggak. Gini. Tafsiran. Justru nanti karena tafsiran Ibnu Katsir Isa itu menurut ada sahabat Nabi mengatakan itu dia enggak di mana di Al-Qur'annya dijelaskan aku akan mewafatkanmu. Ini terjemah ini bang. Besarkan bang, supaya nampak bang. Coba besarin dia, bikinan siapa dia? Di situ ada nggak wafat? Yang ditampilkan itu nggak ada kan? Ini ada wafat ini. Di mana? Apa yang kamu tampilkan? Apa itu? Masih nggak jelas. Apa itu kamu? Pelajaran anak Tika? Di mana? Oi. Ini wafat ini. Akan mewafatkan kamu. Apa itu? Itu bisa dijelaskan kok. Lanjut Pajian. Pajian dulu dah, Pajian jelasin. Ya, ada kata mewafatkan, tapi di terjemahannya nggak ada. Ya, di mana itu yang akan mewafatkan kamu di kalimat itu? Coba baca kamu. Baca. Ya, baca kalimatnya apa yang mana? Akan mewafatkan kamu. Ini kan orangnya ini kan akan mewafatkan kamu. Wa idz qala Allah ya Isa inni mutawaffik ini. Iya. Mutawaffik. Ya nggak tahu aku artinya. Coba diterjemahannya apa? Terjemahannya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu. Ya, iya di sini. Kepadaku. Serta mensucikan dari orang-orang yang kafir. Di sini aja hilang. Akan mewafatkan kamu. Kamu tahu apa mana mutawaffik?
mewafatkan atau akhir ajal. Akhir ajal. Gimana bang? Sudah saya jawab kan? Akhir ajal. Mana mutawafik akhir ajal? Oke. Kalau akhir ajal itu maut, bukan mutawafik. Oke, ini bang ya, saya pakai terjemahan lama ya bang ya, Quran terjemahan lama. Iya, dia angkat. Nah, ini akhir ajal ini. Benar. Ini bang. Ya, menurut ini Isa kan dalam kematian ini kenapa? Lah, jelas. Kenapa dia mengalami kematian? Ya, dari sini kita bisa lihat. Sekarang ditanya, dia mengalami kematian ini kenapa? Dengerin, Dia Dek. mengalami kematian ini kenapa? Dek. Isa itu disalib sebenarnya. Lah, kan sudah jelas saya kasih tunjuk. Oke, saya tanya dulu ya bang ya. Di situ tidak. Ya ini sini nggak jelas dia disalib atau tidak. Di sini dia tidak jelas disalibkan atau tidak. Ini kan mengalami Oke. kematian bang. Sebentar. Ini dia mengalami kematian. Sebentar. Mengalami kematiannya kenapa? Sekarang kita tanya sama abang juga. Dia mengalami kematian kenapa? Sebentar, saya akan jawab itu. Ketika Allah berfirman ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku akan mewafatkanmu atau menyempurnakan keberadaanmu di dunia dan mengangkatmu kepadaku, yaitu ke tempat yang mulia, tanpa dengerin bang? dulu, tanpa melalui proses kematian, serta menjauhkan dan menyucikanmu dari orang-orang yang kafir. Berarti yang mewafatkan ini bahasa mewafatkan atau air ajal itu salah ya? Artinya Nabi Isa tidak mati kecuali Allah yang mewafatkan dia. Gitu loh. Iya, ini kan mewafatkan. Artinya bang. Nabi Isa itu mewafatkan. tidak mati dibunuh, tidak mati disalib, kecuali Allah yang bisa mematikan dia, bisa mewafatkan dia, gitu loh. Artinya itu. Bang, dengar Loh. Ketika berfirman, Allah wahai Isa, sesungguhnya aku Iya, ya Allah yang kamu ada, yang kamu katakan itu karena ada kalimat mutawafik. Iya kan? Makanya dengerin penjelasan saya gitu. Ya, ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku akan mewafatkanmu atau menyempurnakan keberadaanmu di dunia dan mengangkatmu kepadaku, yaitu ke tempat yang mulia, tanpa melalui proses kematian, serta menjauhkan dan menyucikanmu dari orang-orang kafir.
Oh, jadi di situ udah Bang, diangkat. Bang, Gitu. kenapa abang bilang nggak mengalami kematian? Yang Udah dimuliakan, sebutkan abang tadi dibedakan mewafatkan, tempatnya. bang. Dengar dulu. Ya, abang ngomong tadi Dengar dulu. Ini mewafatkan, gua bang. hostnya istri Will, dengerin dulu. Astaga. Jadi di situ Allah itu mengangkatnya dan memuliakan di tempatnya, gitu loh. Di situ bahasa Jadi di situ mewafatkan tidak host. ada dimatiin, nggak ada. Mau tawafik bukan ada Jelasin aja Pak Zen, mewafat. Pak Zen jelasin Ya. aja langsung ke poinnya. Mutawafika itu apa? Silakan Pak Zen. Nah itu tadi Apa artinya, Pak? mutawafik itu Mewafatkan apa tidak? Mewafatkan atau tidak? Dah ulang-ulang bacaannya. Ya, ini hostnya ini nggak percaya. Artinya Allah yang akan mematikan dia. Ya. Allah yang akan mematikan dia, gitu loh. Makanya dia akan mensucikan dari orang-orang kafir itu tadi. Dia tidak melalui proses kematian disalib, dibunuh, Tidak proses dengan kematian. Oh. Astaga. Dengar dulu. Allah yang maha mutawafikah. Gitu loh maksudnya. Namanya doang lo apologet lo. Balikin tuh salibnya ke bawah, nyungsepin ah. Parah lo ah. Dodol kasih tahu. Ada kalimat kematian, tapi bukan berarti Nabi Isa sudah mati, belum. Lah, ini akan mewafatkan kamu gimana? Ini Akan mewafatkan kamu. Sementara artinya tidak ada yang bisa mematikan Nabi Isa kecuali Allah. Paham? Ya justru gini bang. Apa sih? Sabar dulu, sabar. Jangan kepanasan. Kata-kata mutawafik itu bukan telah mati. Ini kalau mewafatkan atau pakai terjemahan namanya akhir ajalmu. Kamu nggak usah ngajarin. Saya sudah baca berulang-ulang itu dari tadi ke kamu saya sampaikan. Stres aku kayak gini. Kok sama kalian gini stres aku jadinya. Nggak jujur. Kamu bilang nggak jujur. Kamu pikir saya di sini cerita dongeng? Sekarang aku tanya. Orang Islam nggak pernah bohong, nggak pernah tipu-tipu, nggak kayak di satu Filipi 18 nggak pernah tipu-tipu. Kamu pikir? Sekarang aku tanya. Dengerin. Kamu pikir saya dongeng? Ya, kamu pikir saya dongeng? Ini apa? Saya bercerita dongeng sama kamu. Ini. Nih. Dongeng ini. Mana dongeng? Ini dongeng. Apa itu? Ini Al-Quran. Ini. Saya nggak dongeng. Iya, ini artinya. Kayak kambing mau kencing. Artinya Artinya di situ Allah mensucikan daripada pembunuhan itu. Aduh, salah kali nih, Bang. Mewafatkan mensucikan lagi. Berarti ayatnya mensucikan ini Aku akan mematikanmu. Double gitu bahasanya. Aku akan mematikanmu, artinya Allah tidak rela Nabi Isa itu dibunuh oleh manusia. Ini mensucikan. Ini aja huruf Arabnya aja beda, Bang. Astaga. Kok beda? Di mana Tadi ada? Abang bilang memaafkan itu mensucikan. Ini mewafatkan nggak tulisannya? Kamu baca ke bawah, Bung. Oke, ini apa, Bang? Ya kamu baca ke bawah. Saya ulang-ulang kok terjemahannya. Astaga, Bang. Ya, Nah, ini saya ulang. mau jujur ini loh. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Nggak pernah ada yang jujur loh. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu
menjadikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang gimana nih, mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali. Artinya yang berhak mematikan itu hanya Allah. Mutawaffiq namanya. Udah, Bang, aku tanya sama mau baik-baiknya. Mewafatkan itu mengalami kematian enggak? Di situ diceritakan sudah mati atau belum. Aku akan mewafatkanmu. Mewafatkan itu kan mati. Aku yang akan mewafatkanmu. Makanya kata Allah merampas dari orang-orang itu. Aku kan mematikanmu. Maksudnya Allah yang merampas dari orang itu. Tidak ada hak orang lain untuk mematikan Nabi Isa kecuali aku. Makanya Allah berkata, aku yang akan mewafatkanmu. Aku yang akan mewafatkanmu. Tolol nih. Berarti kan nggak mati itu. Goblok. Jadi orang Romawi nggak ada hak untuk membunuh Nabi Isa gitu loh. Kecuali aku yang akan mewafatkanmu, kata Allah. Jangan bremeng lah. Dari mana kamu dapat PR itu? Pak Haji, besok Betul. akan berangkat kemana? Begini. Ya, saya mau nanya dulu, Pak. Saya Pak selalu Haji, dalam Pak Haji. keberhati-hatian ya. Pak Haji. Jika kita Ya, menafsirkan, Ya, saya sebentar. pribadi sebagai seorang Muslim selalu dalam keterberhati-hatian. Karena apa penyebabnya? Karena kita harus merujuk kepada ulama tafsir. Karena tidak kurang dari 15 keilmuan yang harus dikuasai. Dan saya pernah dengar dari referensi dari Ustadz Hatta maupun Ustadz Wafi. Kemudian saya menyimak dan menyaring kembali dari berbagai literasi. Kata wafat, masih ada nggak itu kafir satu? Masih ada di bawah. Oke. Ada. Siapa apologet ini Raja Israel ya? Kau harus pahami perbedaan antara bahasa Arab. Itulah yang menyulitkan dan membuat kita harus merujuk kepada ulama tafsir. Salah satunya adalah 12,3 juta kosakata di dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab tidak bisa diterjemahkan karena keterbatasan oleh bahasa Indonesia yang, tolong dicatat, 200.000. Sehingga di dalam mentafsirkan harus dengan keilmuan. Nah, terang berangkat sekarang daripada kata wafat dan mutawafik. Itu dua hal yang berbeda. Bahwasanya di dalam, sebentar teman-teman, saya harus tampilkan data. Mutawafik di sini, bentar, berapa detik ya ini teman? Ini saya garis bawah ya. Bahwasanya dimaksud dari Al-Imran 55 di sini adalah berbeda dengan mewafatkan dan mutawafik. Oke, wafat mutawafik. Saya ulang lagi. Bahwasanya di dalam Al-Imran 55 ini diterangkan bahwasanya berpendapat adalah diangkat ke langit tanpa lewat kematian. Kemudian yang kedua, Anda simak baik-baik. Di dalam ajaran Islam, ya kan, memang Isa bin Maryam itu diangkat ke langit dan kita mempercayai bahwa Isa bin Maryam memang masih hidup. Kemudian ada beberapa ulama tafsir menafsirkan bahwasanya seperti layaknya setiap manusia, bukan Tuhan ya. Karena di dalam agama Islam itu Isa bin Maryam bukan Tuhan, tidak seperti Anda. Itu sudah ditegaskan dalam Al-Maidah 161, Al-Maidah 17, dan masih banyak yang lain lagi. Jadi jangan coba mempelajari Al-Quran hanya untuk mencari celah. Kau tidak akan dapatkan. Saya ulang lagi ya. Diangkat ke langit tanpa lewat kematian. Bahwasanya semua makhluk hidup itu pada hari kiamat akan diwafatkan. Kemudian dibangkitkan lagi di padang mahsyar.
Paham nggak sampai sini? Susah juga kalau ngomong sama umat 1 Korintus 4:10 ini. Agak jauh, Bang Jer, kejauhan. Sebenarnya begini aja analoginya. Sebentar, apologet, sebentar. Sebentar dulu, sebentar. Saya mau nanya, Pak Haji, besok akan berangkat kemana, Pak Haji saya? Cengkareng. Cengkareng. Itu udah berangkat apa belum? Belum. Besok kok, belum sekarang. Itu aja lebih jauh. Di situ ada kata akan dibangkitkan. Berarti kan gua belum berangkat. Mau akan. Ada kalimat di awal mo. Itu sama aja, izin teman-teman. Itu di situ ada kata akan. Tidak seperti di kau yang cocokmologi, ya kan? Mengambil nubuatan Yesaya 6:9. Di situ ada kata yulat, bukan yuladin. Telah lahir, tetapi kau mencomot-comot, mencocokmologikan sebagai penggenapan, lalu mengambil Yesaya 96, simak dulu baik-baik. Gue lebih berkuasa daripada Tuhan Yesus dulu di Komal ini. Dengar dulu, pada saat kau diberikan kesempatan bicara, kalau kau diberikan kesempatan bicara, baru, oke? Dengan passwordnya silakan. Kalau saya sudah bilang silakan, baru kau bicara, oke? Nah, di situ ada kata akan. Oke, berarti akan terjadi. Bukan telah terjadi. Tidak seperti di dalam nubuatan kau yang dipaksakan cocokmologi kata yulat menjadi telah lahir menjadi akan lahir. Paham? Ya. Nah, kalau Quran tidak seperti itu. Tidak cocokmologi. Tidak cocokmologi. Paham? Gini Pak Banjer, apologet, saya tanya dulu. Ini Akan satu itu ayat sudah atau belum? Saya kasih tahu. Akan itu sudah apa belum? Apa? Akan itu sudah terjadi atau belum? Akan terjadi. Dulu kau sekolah pelajaran bahasa Indonesia sama pelajaran bahasa Inggris kau bolos ya. Pasti akan terjadi. Dengar dulu. Akan terjadi itu sudah terjadi apa belum? Silahkan. Akan terjadi. Berarti belum. Sekarang gini. Bentar teman-teman, kita tengok ya. Aduh, susah kali sama kalian. Dijawab dulu tadi pertanyaan Polopo. Jangan kejar dulu ya, gitu Polopo. Akan itu kamu gini nih, saya kasih contoh. Kau ini kan apologet namamu ya, saya kasih tanya. Apologet, kau akan kemana besok? Itu sudah terjadi apa belum? Gini bro. Oke. Jawab Kamu dulu. Kebiasaan hotel ini muter-muter. Akan mewafatkan kamu dan mengangkat kamu. Itu sudah terjadi atau belum? Akannya di mana itu? Tempatnya di mana itu? Akannya. Kan mewafatkan kamu dan mengangkat kamu. Dan Bahasa akan pertama itu akan mewafatkan kamu. Kan artinya bro, artinya mengangkat itu ada akan nggak di sini? Baru nanti diangkat. Tunggu dulu, saya tanya kamu dulu. Di mengangkat itu ada kata akan nggak? Gini ya bro ya. Kan tadi kan sudah dikatakan di sini akan mewafatkan kamu dan mengangkat kamu. Dan itu ada akannya. Mewafatkan kamu itu sudah terjadi atau belum? Dan mengangkatmu ada nggak akannya di situ? Artinya Allah menyucikan dia dari kekejaman orang kafir, bukan? Iya, mensucikannya itu beda ayat lain, beda makanya lagi. Allah berkata Allah mutawafik. Allah berkata mutawafik dari orang-orang kafir itu. Hanya Allah yang berhak memberi kematian kepada Nabi Isa. Bukan berarti Nabi Isa udah mati. Ini nggak mati ini dia. Nggak mati. Aduh, dengar dulu ya. Kalian pakai bahasa nalar ya. Makanya jangan terjemahan ini. Kita tahu bahasa Arab. Saya tahu bahasa Arab. Kamu jangan ngajarin saya. Sampai ke tetek bengek kamu mau berbicara bahasa Arab dengan saya tanpa pegang buku. Paham kamu? Gini ya. Sampai ke curut-curutmu itu. Atau yang gampang-gampang aja dulu deh sebelum ke bahasa Arab. Apologet.
Apa bedanya utusan dengan pengutus? Udah itu aja dulu. Itu gampang itu. Bentar itu. Silakan kau jelaskan. Soal gampang itu. Dengar dulu. Di sinilah kita Enggak, itu jujur-jujur lah. dasarnya bahasa Arab di situ. Ini kejujuran aku minta sama Enggak, ini kalian. jujur. Ini dasar mempelajari bahasa Arab. Ini dulu. Apa bedanya aku dan kau? Dengar dulu, ini dulu kita bahas, ya. Iya, dasarnya di situ. Kalian lucu loh. Belum selesai pertanyaan langsung balik ke pertanyaan lain. Kan lucu. Itu dasarnya. Dengar dulu, akan mewafatkan kamu dan mengangkat kamu. Itu kan aduh. Bang Di Apologet, sini Bang Nggak Apologet. nyampe dia, kamu Bang. dia sudah akan Isa Dia- itu dia akan ini bodoh. mati dulu, Masa baru akan- terangkat. Akan Tunggu. Masa akan dia bilang sudah terjadi? Longor. Gini. Isa sekarang sudah di mana sekarang? Apologet, saya mau tanya sama kamu. Allah Izin sudah teman-teman, mengangkat izin Isa teman-teman, nggak? izin teman-teman, Allah izin sudah teman-teman. mengangkat Isa nggak? Saya mau tanya sama kau. Yang lain stop Kau dulu, punya yang lain. kapasitas dan dengar dulu. Ini kita pakai Kau bahasa punya Indonesia. kapasitas dan keilmuan apa sehingga kau menafsirkan Al-Imran 55 berdasarkan asumsi kau? Apakah kau menguasai Balaghah, Nahwu, dan 15 keilmuan lain? Kejauhan Aku nggak itu, Bang. menguasai. Aku menguasai. Kejauhan. Minta kejujuran dari Orang kalian. akan aja dia nggak tahu. Enggak, Gimana? sebentar Bang Palopo. Kenapa saya mengatakan itu? Dengar dulu, kenapa saya mengatakan itu? Nah, jangankan ke situ Palopo. Si apologet ini. Bahasa Indonesia aja dia nggak ngerti. Bentar teman-teman. Ini Kau kalau tadi kita tadi menjawab akan terjadi. Ini kita pakai Akan itu terjemahan lama akan. ya. Dengar dulu. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepada." Kau tadi Kenapa? ditanya itu Aku pertanyaan baca dulu, simpel. aku Coba baca diulang terjemahan pertanyaannya lamanya. Palopo. Bacakan simak. terjemahan lama. Kau simak dulu baik-baik. Pertanyaan Palopo apa coba? Coba diulang Palopo. Akan itu apa? Sudah terjadi atau akan terjadi? Kau jawab dulu pertanyaan Palopo itu. Saya jawab ya, Bro ya. Ini kita pakai terjemahan lamanya. Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Ya. Akhir ajalmu di sini tuliskan. Padahal Ya. di sini ada mutawafika. Ini bukan cuman untuk Nabi Isa sebenarnya. Aku yang akan mematikanmu keseluruhannya gitu loh. Atau semua umat. Kemudian Gitu loh. dibangkitkan di padang mahsyar. Ini bukan kepada Isa. Bu, di sini kalimatnya. Jadi bukan Ini hanya bukan kepada Isa. tentang kekuasaan Allah itu bukan hanya untuk merujuk kepada Nabi Isa sendiri. Gitu loh. Ini kan Hai Isa loh. Aduh, kalian ini lagi framing loh. Ini Qurannya sendiri pun di framing. Astaga. Tolong. Ini saya sudah tampilkan berapa kali saya Tengok ini, tampilkan. tengok Kau ini. baca. Aduh, kasihan kali Kau lagi baca yang dulu. Kau baca dulu. ini. Wahai Kau baca Isa. dulu. Tengok nih. Apa yang kamu mau sampaikan? Di sini aja Apa? wahai Isa loh. Astaga. Iya, kamu baca. Ya, itu akan sudah terjadi atau belum? Silahkan. Astaga, orang lagi bicara di Macet. Dengerin, gak usah kemana-mana. Kita fokus dulu, dengerin. Udahlah. Bang Palopo nanya sama aku, Ternyata silakan. Islam ini nggak pernah jujur ya. Nggak apa-apa, iya nggak apa-apa, nggak jujur nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, nggak jujur. Nah sekarang saya mau bertanya, Pak. Saya bertanya sebagai orang yang dongo. Dan dari tadi dia tuh di sana itu aja terus. Muter kamu ya, ini saya sudah dapat info itu. Dia muter barusan habis dari tempat Pak Iya, Duma. tadi dari tempat Dia itu. ngoyak di situ aja. Dia itu bersikeras aja ayatnya. sama terjemahan yang dia pegang. Gitu kan. Sebenarnya gini maaf ya tadi aku mau Kok ngilang, apa ya, nggak saya mau disapa nambahin jadi sedikit ya. ngilang deh, Pak. Nggak Apaan disapa ya? jadi ngilang. Keren tuh Apaan yang ya, tadi bisa? itu siapa namanya?
Iya, Udah itu nggak si udah Charles nggak L. ada Bang Hasan. Oh iya. Sebenarnya Enggak, Charles L dia naik lagi, gini. Charles L. Sebenarnya mutawafika itu bukan mematikan, tetapi memegang Menidurkan. nyawa. Memegang Iya, nyawa. itu bercerita tentang kekuasaan Allah. Iya. Begitu. Makanya gini, makanya Allah menegaskan apakah Seperti memegang orang nyawa seperti itu orang adalah menidurkan. iya, nah ini makanya gini, Az-Zumar ayat 42 menyatakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi Nah, manamiha. mutawafal sama mutawafika itu kan perbedaannya Nah, iya, kan? enggak, dia gini Bang apa Bang apa namanya? Ayo, siapa? Bang apa Bang Jerusalem? Ayo, Sebenarnya lu, gini, ayo, Bang ayo, lu, Jerusalem. apa lagi lu? Gini Bang Jerusalem, sebenarnya gini Bang Jerusalem. Sebenarnya memegang nyawa itu ada mati itu ada dua kategori, mati kubro sama mati sugro. Ya. Mati besar dan mati kecil. Ya. Nah, makanya ketika orang tidur itu doanya ada gini. Bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, itu. Ya. Doa Nah. tidur itu. Bismika Allahumma. Gue masih ingat itu waktu kecil tuh diajar. Iya, itu Kecil dia. itu. Iya, makanya ke situ. Jadi ini bercerita tentang kekuasaan Allah. Artinya Allah mensucikan dari kekejaman orang kafir itu. Hanya Allah yang berhak untuk mematikan dia. Begitu loh. Kita lagi fokus kepada mutawafikannya dulu, Bang Den. Iya, ke situ. Kalau itu kita sudah tahu itu secara global ya tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Yang kita lebih spesifik ini isu yang diangkat sama Oten ini kan tentang wafat, mutawafika dan diwafatkan. Kita fokus ke situ dulu Bang Zen. Iya, artinya Allah mensucikan dari kematian itu. Hanya Allah yang berhak mematikannya Sebenarnya, gitu Bang, loh maksudnya. sebenarnya nggak jauh Mutawafik Bang. itu. Karena kata akan di situ sudah ada penjelasannya di situ. Akan kan belum. Hmm. Iya, betul. Akan. Ya itu betul. Betul. Kalau Ya. seperti ditidurkan. Betul. Ya, artinya tidur itu wafat kecil. Nggak ngerti dia. Orang telah lahir aja dia bilang belum lahir, telah lahir belum lahir katanya. Kan aneh. Makanya tadi pada saat Palopo mengomong soal di bedah kata dia tanya akan itu telah terjadi atau baru akan terjadi. Nah, saya dapat inspirasi. Saya bilang saya dapat inspirasi itu dari Palopo pertanyaan itu. Saya bilang kau sok tahu Al-Quran itu tidak seperti kau nubuatan dipaksakan dicocok-cocokkan seperti di Yesaya 69. Mencret dia. Nah itu dia. Saksi ahli namanya. Ya di persidangan itu akan dipanggil saksi ahli untuk mengklarifikasi benarkah gitu kan. Tapi nggak tahu. Iya, di persidangan itu kan suka dipanggil saksi ahli kayak seperti waktu kasus siapa itu kan yang dipanggil kan si Rocky Gerung. Tapi kita bukan mau ngomongin itulah. Artinya umumnya di persidangan itu dipanggilnya saksi ahli adalah untuk
meyakinkan jalannya persidangan apakah ini memenuhi unsur yang disangkakan gitu loh. Masuk. Orang kalau 6 bulan di situ. Iya, di situ udah jelas kok, tanpa proses kematian kok. Oten-oten ini ya perlu dipahami, kalau dia menerangkan, mengangkat isu tentang Al-Quran, tentang hadis, kemudian selain dia mengangkat isu, dia menerangkan. Saya mengibaratkan begini kalian ya para Kristen, kalau kalian mengangkat isu tentang Al-Quran terus menerangkan kepada kami Muslim, ibarat seekor katak mengajarkan seekor singa bagaimana caranya mengaum. Itulah bodohnya kalian. Sebenarnya kan beda konteks antara mati dan antara maut dengan mutawafik tadi, beda konteks sebenarnya. Karena di depan ada kalimat mo gitu. Kalimat mo itu artinya tidak. Itu udah berapa kali diterangkan itu sama Ustadz Wafi sama Ustadz Tahta itu. Masih itu mah isu aja ditanyain sama dia. Isunya iya, isu klasik, isu basi, diangkat-angkat, udah dijawab ribuan kali, ratusan kali pun tetap aja. Pas ditanya apa beda utusan dengan pengutus, kabur. Iya. Ya. Iya di Yesaya 9 ayat 6. Iya. Bebel. Harus terbalik otak gitu. Harus. Jangankan mereka mencari kosa